Mm, 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 mm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Eh, Segala puji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang besar, nikmat keimanan, kemudian keislaman yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Hendaknya kita syukuri dengan menggunakan kesempatan ini untuk memperbagus Islam kita sampai dengan manfaat kita. Kemudian salawat dan salam semua senantiasa tercurah tersampaikan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Aqidat Tauhid, kami ingin ulas sedikit dari poin ketujuh, yaitu kemunduran akidah, menurunnya frekuensi bagusnya akidah seseorang itu ketika terpengaruh oleh media sosial. Ihjamu wasail ta'lim wal i'lam fi ghalib alam Islam. Di mana media sosial itu bukan sekarang hanya milik kaum kufar, tapi media sosial sekarang juga adalah uh, uh, diakses oleh orang-orang orang muslim, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih kita dapat kemajuan akidah, keteguhan dalam beragama, tapi ternyata justru ya media sosial adalah poin yang ketujuh kata Syekh Saleh Fauzan yang dapat menurunkan bahkan menghilangkan keyakinan kita. Sesuatu yang bermata dua, sesuatu yang ya bisa baik bisa buruk, tapi keburukannya sebesar apa bisa menghilangkan keyakinan kita yang benar. Melemahkan pasti, menghilangkan ya sangat bisa, memungkinkan. Maka media sosial ini yang katanya keterbukaan di zaman ini, semuanya bisa mengakses ya, dimanapun dan siapapun. Ternyata itu lebih kepada ya wadah kebohongan, kedustaan atau penipuan. Hal ini yang seperti yang diterima dalam hadis Rasulullah SAW. Saya ya, akan datang zaman sanawatun khadda'at, akan datang masa yang tahun-tahunnya penuh penipuan, penuh kedustaan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta dibenarkan. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang-orang jujur dianggap dusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat diberi amanat. Wa yuhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Baik. Sampai akhirnya karena sampai akhirnya ya karena namanya media dijadikan sebuah alat untuk siapapun, sampai pun orang-orang munafikun, orang-orang yang
apa penampilannya, frame-nya itu adalah baik, tetapi ternyata di balik itu mencari keduniaan. Sampai kemudian dalam hadis tersebut disebutkan, dan kemudian yuqalu wa yuqalu fiha rawabidah, atau orang-orang rawabidah angkat bicara di zaman itu. Qal wa man rawabidah? Para sahabat bertanya, apa itu rawabidah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-safih yatakallamu fi amrin nas, fi amril a'ma. Orang yang tidak tahu ilmu agama tapi turut serta mengurusi masalah umat. Karena di media itu orang mengekspresikan semua yang sebenarnya dia bukan ahli. Yang dibutuhkan adalah ahli-ahli yang dibutuhkan untuk berbicara, yang turut mengurusi masalah umat itu yang ahli, yang punya ilmu, khususnya ilmu agama, yang bisa membentengi dari penyimpangan. Ternyata semuanya bisa bicara, semuanya bisa tampil, semua bisa jadi figur, semuanya bisa berekspresi, menumpahkan apa saja, baik itu kotoran, sampah, bahkan mungkin gak ada guna, omong kosong dari semua yang dimilikinya. Dan itu di-frame dengan seakan-akan baik, seakan-akan benar. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Terjadilah orang yang berdusta dianggap jujur. Sebaliknya, yang nggak banyak retorika, yang biasa aja, yang baca kitabnya benar-benar jelas, tetapi mungkin ya monoton, dianggap dusta, kalah, nggak bener nih, nggak seru, tinggalkan. Seperti itu. Wa yukadzdzabu fiha shadiq, yang jujur justru dianggap dusta. Baik. Maka ini menyangkut akidah. Akan sampai ya tentang neraka, tentang surga dibuat mainan, dibuat gambar, dibuat seakan-akan dia bisa di neraka, bisa di surga dengan media. Dan kemudian apa akhirnya? Apakah bertambah imannya? Apakah semakin tambah juz bacaan Qur'annya? Apakah dia bertambah saat malamnya? Itu bukan tentang keimanan lagi. Justru malah lebih mendekati kepada istihza, bisa merendahkan norma-norma agama, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama, dibuat sama dia sesuatu yang tidak berharga, atau mungkin berharga tapi kurang dari harga sebenarnya. Kedudukan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala agungkan. Neraka, surga. Maka ma'as muslimin wal muslimat rahimakumullah, hati-hati, ini adalah zamannya. Sanawat khadda'at. Zaman-zaman penuh penipuan. Katanya sih keterbukaan, tapi ternyata penuh penipuan. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, betul. Poin ketujuh yang menurunkan dan menghalangi daripada akidah yang benar adalah media sosial. Ada banyak orang-orang yang sebetulnya dia sudah mulai secara fitrah terpanggil untuk menerima ceramah-ceramah yang ilmiah, ceramah-ceramah yang mendakwahkan sunnah. Tapi karena berhubung media sosial memberikan apa yang dia mau, semuanya bisa dia akses, akhirnya ya, dia tidak jadi mendengarkan ceramah-ceramah yang betul, yang benar, yang ilmiah. Justru malah kemudian ya dia menemukan ceramah yang sesuai versi nafsunya, karena lebih banyak humornya, lebih asik, sehingga akhirnya dia pun terhalangi mengikuti jalan yang benar. Cuma masalah apa? Masalah scroll. Hidayah itu kemudian beralih kepada sesuatu yang bukan benar. Ya kita bukan tidak ada humor, tapi maksudnya ini menunjukkan bahwa seringkali retorika dalam media itu digunakan untuk penyimpangan. Frame-nya baik, tapi di balik itu ternyata ada materi-materi yang tidak sesuai Al-Quran Sunnah, pemahaman tidak benar, sehingga akhirnya di semua diiyakan. Maka itulah ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, berhati-hatilah dalam menggunakan
wasail iklam, ta'lim wal iklam, yaitu nama lainnya medsos, media sosial. Baik, wa asbahat wasail iklam mar'iyah wal masmu'ah wal maqru'ah. Apalagi kita tahu sekarang ya, bentuk dan rupa media itu sekarang ya ada yang visual, audio, dan ada lagi yang bacaan ya, maksudnya bukan video ya, visual tapi bukan video, ada video, ada audio, ada bacaan, itu semua dihantau, itu semua ada semua di media ya, wafil ghalib ya, dan banyak sekali tiga-tiga ini ditemukan ada tadmir, apa, pos-pos ya, pos-pos kerusakan ya, di audio, video, bacaan, semuanya ada pos-pos kerusakan. Wanhiraf, penyimpangan ya. Atau tu'na bi asya' madiyah wa tarfihiyah. Apa artinya? Di media itu Anda akan dapati semua tentang materi dunia ya, pamer kekayaan, pamer makanan, pamer kegiatan, vlog bahasa gaulnya, padahal pamer ya, kita nggak langsung suudzon, tetapi maksudnya ya kita memilih, kita sedang membicarakan yang jeleknya ya. Vlog yang dalam arti pamer ini ya, kalau makin parah lagi flexing, ini semua adalah tentang materi dunia. Itu kan akidah yang digeser loh, dunia anda perlu pahami bahwa yang sedang digrogoti oleh mereka ini, oleh bangsa-bangsa ini, itu adalah pandangan akidah Anda. Haluannya harusnya ke akhirat, diisi dengan dunia, ya orang terpukau. Sebagaimana ketika Qarun keluar, dia bawa apa? Bawa dunia. Vaksin iya, pamer iya, cuma dulu nggak ada media. Akhirnya dia keliling-keliling ke daerah-daerah, bawa kekayaannya. Orang-orang yang terlihat, orang-orang yang melihatnya disebut dalam Al-Quran, ada yang menginginkan seperti Qarun. Orang-orang beriman yang mengatakan Rabbu adalah Allah. Lalu ada kemudian sebagian mereka yang berilmu, iman dan berilmu, kan ada beda. Beriman berilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat yang beriman terus berilmu. Gak cuma beriman berilmu beberapa derajat. Yang beriman berilmu mengatakan tidak perlu seperti itu. Jangan kamu meminta seperti Qarun, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kami adalah bagaimana bisa secepat itu? Itu bukan zaman media. Itu zaman klasik itu. Ketinggalan zaman sudah. Tapi masih bisa berpengaruh. Nah, cemana yang media seperti ini yang lihatnya sendirian dalam kondisi lemah iman, leha-leha. Bahkan dalam kondisi sedang baca Quran aja pun terpengaruh. Enak ini, Qurannya tutup dulu, makanan. Apa lagi? Suatu malam, ngantuk, musir ngantuk, lihat dulu video. Tiba-tiba, subuh. Mana? Illa waqi. Ini tidak omong kosong, ini fakta. Nah, kalau itu media ini perlu disaring, maksudnya dipilih-pilih. Dan kita harus berdoa semua. Buka ini nih sebenarnya pertaruhan iman ya. Anda buka ini pertaruhan iman. Tip, Anda buka, ketika Anda buka ternyata muncul iklannya umur awal. Anda buka, terus kemudian buka chatnya sudah kemana-mana, semua tentang obrolan-obrolan dunia. Dan kalau kita tidak banyak doa, kita tak banyak minta sama Allah bimbingan, satu kali buka saja, itu kayak kita tuh merasa yes, saya ini bisa menjaga keimanan saya. Santai lah, ya urusan buka. Tak bisa seperti itu.
Iman itu punya Allah, bukan punya kita. Kayak turun itu ya sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Kayak turun iman sesuatu yang bisa lihat. Justru karena tidak bisa lihat itulah kita ketergantungan terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang tahu, Allah yang punya iman itu, Allah yang menanamkan iman kepada kita, Allah yang akan menambah iman tersebut, Allah akan menurunkan iman tersebut. Karena itu sebuah perkara gaib, Allah yang tahu, kita tidak tahu, maka kita tolong minta bantu sama Allah. Jadi penting sekali, bukan suatu hal yang remeh ya, mempelajari adab menggunakan HP itu penting sekali dan diterapkan ya, karena kalau enggak kita gini-gini terus dan benar paling tidak mengurangi, paling tidak menggerus sampai akhirnya ya kita merasa apa, orang-orang yang da, apa kering dadanya, kering keimanannya, bahkan kemudian waliyadzubillah ya beralih kepada akidah yang menyimpang. Wala tahtamu bima yuqim. Kenapa? Karena bukan urusan media untuk memperbaiki akhlak, bukan urusan media untuk memperbaiki akidah. Urusan media adalah untuk ya memperkaya seseorang yang apa? Ya untuk dunia lah pokoknya. Karena yang buat siapa sih? Yang menemukan siapa sih? Ulama, mufti, seorang syekh? Bukan lah. Kita tahu lah siapa. Maksudnya yang sebenarnya seperti ini ya paham lah. Berarti arahnya sama. Semua pasti dia buat untuk menguntungkan dia lah. Dia buat masa nggak ada gunanya. Dia harus cari untung duniawi. Maka itu ya kita perlu yazra' al-aqidah as-sahih, yaitu menanam akidah yang benar ya. Di semacam ini, majelis-majelis semacam ini tujuannya apa? Kita punya kontras atau kita punya pengingat saja. Oh, ini sudah dibahas. Hati-hati. Hatta yansha jalun a'zal amar bisul ilhad la yudahu. Karena mereka itu semua apalagi mereka tahu bagaimana ya kaum muslimin yang imannya baik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan mereka, fanuhyinu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan mereka kehidupan yang baik. Sementara orang kafir ingin hidup paling baik, paling kaya, paling makmur. Kok ada orang beriman merasa hidupnya baik seperti dia tidak terima. Maka paling tidak jadikan mereka ini generasi orang-orang yang akan apa istilahnya lemah, orang-orang yang minimal punya toleransi, habis itu kemudian membenarkan semua penyimpangan minimal ya, dari ilhad ya, dari kemudian paham liberal sampai ateis, semuanya minimal diiyakan. Kenapa? Lemah iman mereka, hidup mereka tidak baik. Akulah nomor satu kaya di dunia, akulah nomor satu orang yang paling menguasai di dunia. Yang beriman tadi, karena yang beriman sudah terkikis imannya dengan media yang aku buat, aku ciptakan. Kalau kita tahu itu asalnya media dari siapa dan bagaimana dia ingin mencari keuntungan duniawi, cukuplah bahwa kita perlu sadar jangan berlama-lama. Ini nasihat buat semuanya, semua kita jangan berlama-lama dalam masalah media sosial. Karena kalaupun hatta itu kebaikan, ngetik, nulis, ada saatnya mata kita harus melihat mushaf. Mata kita ini punya pencahayaan. Siapa yang ciptakan? Allah. Ada maksud? Ada, supaya bisa lihat mushaf. Lihat hadis-hadis Nabi SAW. Lihat kitab ulama, di situ ada Al-Quran, di situ ada hadis Quran, hadis Quran. Itu. Hatta dia ngerti kebaikan, hatta dia buat konten kebaikan. Apalagi yang kontennya tidak baik. Maka wasulul tawaqi min hadil inhiraf, jalan untuk selamat dari
sebab-sebab penyimpangan ini, ya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali dalam arti satu, ya, pegangan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yaitu mushaf, As-Sunnah yaitu kutub-kutub hadis. Yang sekarang dimaksud As-Sunnah diantaranya adalah, yang kami tekankan ini adalah, saya bilang lagi, kembali, termasuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Anda punya pegangan selain HP. Coba lihat kantongnya, ada nggak Quran? Coba lihat tasnya, ada nggak buku hadis? Tidak ada, Ustaz, di sini semua. Baik, sekarang coba dibuka, apakah termasuk aplikasi yang sering dibaca atau tidak? Al-Quran digital wala hadis digital, itu termasuk, itu awal kembali. Karena kalau segini, maksudnya gini, teman-teman, ya, ketika kembali Al-Quran Sunnah itu, ya, sebatas, ya, menerima, semua dari Al-Quran Sunnah saya terima, itu sudah sebut kembali. Sementara kemudian ketergantungan dengan selain Al-Quran Sunnah hampir mengisi jamnya dia. Kita punya berapa jam? 24 jam. Berapa lama pisah sama HP? Jangan tanya berapa lama pengen HP, itu pasti lama. Berapa lama pisah dengan HP? Berhenti saat dicas kan? Saat di charger kan? Iyalah, saya dulu sempat tetap masih pegang, itu keterlaluan saya bilang. Itu Quran yang dibaca, itu hadis yang dibaca, enggak. Maka kalau itu ada mushaf di samping kita, hadis di samping kita, kitab hadis, paling tidak kita ketika tahu ini charger, kita buka yang itu tadi, apa itu hadis. Ini sudah lama main HP, berhenti hanya untuk mencharger, saat mencharger tidak ke Quran wala hadis, tidak baca Quran, tidak baca hadis. Apa? Ngobrol sana ngobrol sini, ya, sibukkan sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Selain itu semua, ini menunjukkan kembali kita ini, ya, belum, ya, belum sebenarnya belum utuh. Satu itu baru. Apalagi kita ini kadang, masya Allah, ya, kita ini ada apa? Ada pernah ketemu sama orang-orang yang mungkin tidak dulu di majelis ini, orang-orang yang mungkin dia tidak sepaham bahwa kajian dan ilmu itu, ya, yang bagaimana menyuarakan dari kemudian hadis Rasulullah SAW, pemahaman yang benar, dia tidak begitu paham dengan masalah itu. Bahkan dia pun beralisasi dengan satu kumpulan komunitas Islam yang terkenal di Indonesia. Ketika ketemu, satu yang dia bilang, kita tuh sama sebenarnya, cuma, ya, kalau semacam bapak ini kami kenal adalah orang-orang yang sibuknya keilmuan. Wah, ya sama. Anda itu dikenal sebagai orang yang sibuk keilmuan. Artinya kalau ngaji itu detail, dalilnya jelas, hadisnya jelas, pemahamannya ini, dari itu, terus apa, serius, mencatat. Oh, ini orang-orang itu masya Allah pahami ke situ arahnya. Sementara kami fokus kepada orang, ngajak orang sholat. Kami fokus ngajak orang itu ibadah sholat. Nantilah sholat kami arahkan ke kalian, karena kalian adalah orang fokus ilmu. Satu, biar dia belajar. Maksud kami adalah gini, anggapan orang, bahkan mungkin istri kita juga menganggap seperti itu, atau mungkin keluarga kita menganggap kita, kalau ketemu kita ini orang pengajian ini. Maksud kami, cerminnya apa? Kalau ternyata saat kita dianggap orang pengajian, kita sendiri ngajinya tidak tuntas, tidak penuh, tidak penuh. Kembali kepada Rasulullah saja, Al-Qurannya jarang dibaca, Sunnahnya pun jarang dibaca. Disebut jarang itu bukan udah dibaca, disebut jarang itu adalah perbandingan dengan ini masih belum ada apa-apa.
30 banding 70%, 30 banding 70. Maka kalau zaman sekarang ini masih ada yang pakai HP monokrom, itu antik. Insya Allah ya sering baca Quran dari kalangan kita ya. Insya Allah sering baca Quran, insya Allah semuanya. Banyak lagi. Dan sering kali ketemunya adalah orang-orang yang usia tua, zaman-zaman dulu itu. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah tua yang dulu dia pakai monokrom, kalau berganti dengan ini berubah. Suka nonton video YouTuber yang dulu mungkin dia bisa pakai untuk bikin, dulu mungkin dia bisa untuk, ini masya Allah berarti merubah. Maka untuk itu maaf muslimin, rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu satu, kembali ganti pegangan Anda. Pegangan ini, pegangan itu maksud pegangan di tangan, ganti pegangan Anda Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah adalah rujuk secara akidah, pada keyakinan. Ya, setiap apa-apa yang tentang akidah itu harus kembali Al-Quran dan Sunnah, karena yang tahu tentang akidah, perkara yang yakin dan yang diyakini, apalagi kegaiban, tidak ada bisa diandalkan dari akal kita. Yang bisa kita andalkan adalah Al-Quran dan Sunnah, karena itu wahyu, urusannya wahyu. Kembali kepada Al-Quran Sunnah itu juga maksudnya adalah bahwa Anda dalam menjalani hidup ini ya punya manhaj, punya metode. Metodenya adalah dibangun di atas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kembali ke Ditalak i'tiqad sahih, ini kata ini ya, kata Syekh Fauzan. Untuk Anda mencarikan, untuk Anda mengambil dari Al-Quran dan Sunnah itu akidah yang benar. Secara akidah tadi sudah kami sampaikan. Kama kana salafus salih yastabiduna aqidatuhum minhuma, sebagaimana salafus salih itu mengambil akidah mereka dari keduanya. Walan yasluha akhiru hadi ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik awal umat ini. Baik. Maaf muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kami ulangi lagi, ini pernah kami sampaikan kisah ini. Sisi korun yang Anda mungkin tidak begitu paham tentang sisi korun. Kita kenal korun itu orang kaya. Kita kenal korun itu sosok yang ditenggelamkan bersama hartanya. Betul? Korun itu sebenarnya adalah seorang alim. Alimnya Bani Israel yang bisa membaca Taurat, disebut dengan Al-Munawwir, julukannya bercahaya dengan cahaya Taurat. Soleh itu, soleh. Tapi dia mencari di balik kesolehannya dunia, terfitnah oleh dunia harta. Maksud kami adalah bagaimana Korun yang dia adalah seorang pembaca Taurat, terfitnah dengan harta, yang harta di zaman itu apa sih bentuknya? Apa? Emas, perak. Korun tak punya HP, korun tak punya motor, korun tak punya mobil. Kita bukan korun, tapi masya Allah punya HP, punya motor, punya mobil, punya kendaraan lah. Yang itu tidak ada di zamannya. Terus Anda merasa tidak terfitnah dengannya, atau Anda merasa ya tidak ada yang berubah dari keimanan kita terhadapnya, tidak ada efek dampak negatif daripada itu semua. Jadi ya itulah yang disebut apa namanya fitnah ummati al-mal, kata Rasulullah. Ujian di umatku itu harta. Karena pada hari ini dunia akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Tidak ada di zaman itu yang semacam kita punya yang seperti ini tidak ada di zaman Korun. Bagaimana dunia itu dibuka, dan itu adalah harta benda, dan itu adalah fitnah kita. Korun, alim, baca Taurat, munawwir, punya cahaya Taurat, ngajari orang Taurat, ceramah orang dengan Taurat,
terfitnah dengan harta di zaman itu. Harta benda zaman itu. Oh, zaman dulu. Kemana yang semacam ini sekarang? Baik. Ya, untuk supaya kita makin melihat ini, jangan kemudian merasa apa? Merasa aman. Karena ini bermata dua. Bisa. Terus kemudian, al-inayatu bitadrisil aqidah shahihah. Yang kedua adalah perhatian besar dalam pengajaran dan kajian akidah shahihah. Jadi kalau ada akidah shahihah, terpanggil nggak sih? Kalau kita terpanggil, itu jalan kembali, itu jalan perubahan. Tapi kalau kita akidah saya ini bosankan kayaknya, gitu-gitu aja, itu tandanya ada sesuatu yang menghitam di hati kita, yang membuat kita terhalang untuk bisa merawat akidah tersebut. Cuma kita mau merawat akidah tersebut, kita sendiri untuk belajarnya tidak suka, enggan, menolak. Al-inayah itu berdasarkan akidah shahihah, akidah fi mukhtalaf marahil dirasiyah, ya, dengan berbagai kitab, ya, bisa mungkin dari kitab akidah tauhid, bisa dari kitab tauhid, ulas tauhid, dari kitab al-masail jahil, al-masail jahiliyah, terus usul salasah, qawaidul arba, semuanya itu semua perlu kita berikan perhatian besar. Ada ikut, buka ikut. Mudah-mudahan insya Allah di sini bisa ada mulazamah akidah. Yang gitu Bang Akbar ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa ikut setiap Sabtu. Kalau misalkan jadi nanti ada mulazamah akidah. Terus yang ketiga, antukar satu kutub salafiyah safiyah wa yubta'adu an kutub al-firaq al-munharifah. Dan dalam saat belajar membaca, prosesnya adalah dia harus menyingkirkan kitab, dia harus memilih dan memuaskan diri untuk membaca kitab-kitab yang murni. Maksudnya mengajarkan kemurnian Islam. Karena dia perlu yang namanya tahu yang benar, dan supaya nanti ketika ada yang menyimpang yang salah, dia punya paham bahwa ini salah dan menyimpang. Menjauhi kitab-kitab yang al-firaq al-munharifah, kitab-kitab yang menyajikan ya pembahasan tentang kelompok atau sesuatu yang menyimpang. Ini hati-hati. Maksudnya membaca itu adalah buku itu jendela ilmu. Membaca itu adalah salah satu kita supaya dapat pengetahuan. Tetapi ketahuilah setelah kita baca itu bisa mempengaruhi pemikiran kita, karena itu akan masuk dalam diri kita. Maka bacalah sesuatu yang membahagiakanmu di akhirat. Jangan mempersulit langkahmu untuk menuju akhirat. Kita inilah sudah sulit, banyak fitnah, banyak ujian dari selain bacaan. Terus bacaan kita pun tidak terarah. Makanya seperti ini kasihan. Maka itu kami sarankan untuk fokus, puaskan dulu baca kitab-kitab yang menjelaskan kemurnian Islam. Lalu kemudian yang keempat, qiyamu du'ati muslihin yujaddiduna linas aqidah salaf. Adanya kader atau adanya ya pendidikan dai yang akan menyampaikan atau menyerukan ya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang benar. Seperti ini adalah salah satu cara efektif dan cepat untuk menyelamatkan akidah yang benar dari akidah yang menyimpang. Dai. Bisa bayangkan di zaman dulu sama zaman sekarang, zaman 90-an yang dai-nya masih sedikit. Bahkan saya ingat waktu ke Jambi di tahun berapa itu masih di rumah. Masjid Pemurhalim masih kecil. Atau mungkin belum dibangun sebelum itu. Sekarang ustaz banyak, dai-nya banyak, masjid banyak bangun, dakwah-dakwah, dai-dai seru-seruan itu di grup-grup berserakan. Apa yang terjadi? Semakin banyak orang akan tahu, orang akan mengerti bagaimana akidah yang benar. Karena ini cara paling efektif ketimbang dulu. Ya, saya pribadi di saat itu tinggal bersama kakak di Talang Baku. Itu kalau setiap kali belajar malam itu ada orang nongkrong pakai jas hitam, intel, dipantau Pak. Maksud kami adalah
Zaman itu sulit. Yang belajar cuma satu dua orang, tiga orang, empat orang di rumah, nggak cukup. Mau bikin masjid belum ada lahan dan seterusnya. Dan sulit. Kita kemudian dimudahkan hari ini. Masya Allah. Untuk itu kita terus istiqomah. Azan terlebih dahulu. Jika tidak ada pertanyaan, kami masukkan. Baik. Wah. Wah. Nah, wah. Baik. Sebelum ada pertanyaan, kami sedikit tambahkan untuk berhati-hati di dalam media sosial itu ada satu kebiasaan, itu adalah menyebarkan broadcast hadis palsu, hadis lemah. Hadis yang palsu, hadis lemah ini jangan sekali-kali kemudian kita klik share, karena dalam
dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, eh, "Man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang meriwayatkan, maksudnya menyebarluaskan satu hadis dan dia tahu, yakin atau dugaan sepertinya hadis ini lemah, tapi tetap dia share, maka dia termasuk pendusta atas nama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan faqad maq'adahu. Yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Makanya jangan pernah, ya, share, jangan jangan pernah kemudian membagikan atau memposting sesuatu yang Anda tidak yakin bahwa ini sahih. Hanya yang yakin sahih. Karena kalau tidak, dengan itu kita masuk dalam orang-orang yang berniat buruk, ingin menyesatkan, termasuk ahadul kadhibin, salah satu pendusta atas Nabi SAW. Maka ini buruk. Makanya yang menawi haram untuk meriwayatkan. Walaupun sebatas prasangka, dilihat nih tak ada riwayat. Walaupun di situ sebutkan barang siapa yang menyebarkan berkas ini maka dia akan diampuni dosa-dosanya selama seumur hidup, akan meninggikan derajatnya berapa kali derajat dan seterusnya. Tak perlu share kalau tidak jelas. Karena syarat atau kebaik adab beragama, bagusnya agama orang yang share hadis itu adalah dia mencantumkan ketika hadis yang baik keterangan dhaifnya. Dia mencantumkan hadis yang palsu keterangan palsu. Itu adalah adab baik, bagusnya agama seseorang dalam men-share hadis. Tapi kalau tidak, kemudian men-share saja, niat baik tidak cukup. Baik. Terus kemudian uh, ambil baiknya, buang buruknya. Ini pun juga sulit untuk diterapkan. Karena ketika kita mau ambil baik, buang buruknya, kita berarti disyaratkan tahu persis itu baik. Sementara keterbatasan ilmu membuat kita tidak tahu persis itu baik. Maka sekali lagi jangan kemudian hanya sekedar ambil baiknya atau buang buruknya. Semua itu seperti itu. Cuma konteksnya ambil baik dari apa yang benar Anda kata baik. Secara ilmiah, secara kesahihannya itu ada, dasarnya ada, khusus riwayatnya, keterangan riwayatnya pun disebutkan. Kalau seandainya tidak, maka jangan diambil walaupun terlihat baik, seakan baik, ya. Karena bukan karena kita anggap ini pasti buruk, tetapi kita anggap ini sebagai kehati-hatian, kewaspadaan. Karena ini tentang agama dan keimanan kita sebagai seorang mukmin. Itu nanti satu hal berat. Ahadul kadzibin gak remeh. Salah seorang pendusta atas Nabi itu enggak remeh. Hati-hati. Maka besarkan masalah ini supaya kita hati-hati. Dan ini semua tadi kan tentang masalah bagaimana kita waspada. Walaupun keuntungan medsos itu juga ada. Di antaranya yang kami perlu ingatkan kepada teman-teman sekalian, ada banyak adat istiadat, ada banyak kebiasaan yang kita tahu dari masyarakat kita ternyata salah, itu dari media. Sehingga banyak sekali ya orang-orang ya, di kampung di pedalaman dia tidak sampai kepada mereka ucapan kita, tetapi media kita, dan dia akhirnya tahu kesalahan daripada kebiasaan atau adat istiadat setempat, sehingga dia mulai meninggalkan. Itu juga keterbukaan itu dalam sisi positif ada juga, tetapi sekali lagi dua hal ini perlu diperhatikan. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Allah taala bisawab. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian kita memanfaatkan itu untuk misalnya beriklan terhadap pembangunan masjid. Beriklan orang yang menggunakan masuk dalam algoritma itu. Ya, dalam proses itu dalam ada bermedsos itu adalah pertama niat ya baik atau niat beramal soleh. Di antaranya ya semacam menyebar uh, informasi pembangunan masjid, informasi adanya pengajian dan seterusnya. Ketika kita gunakan media sosial dengan semacam itu, berarti niat kita baik. Dan itu pasti bukan hanya boleh disyariatkan. Melihat teknis, melihat bagaimana yang semacam tadi disebutkan algoritma dan seterusnya. Itu adalah salah satu apa kemudahan. Kalau saya bilang itu sebenarnya seperti kalau kan gini, dalam hadis itu kan fal yandur ila man yukhalil. Anda pengen tahu agama seseorang, lihat siapa temannya. Oke? Okay? Kalau sekarang Anda pengen tahu agamamu, kamu pengen tahu gimana kualitas imanmu, bagaimana agamamu, lihat ya tontonanmu. Ternyata algoritma yang muncul itu mencondong untuk menampilkan video-video para masyarakat, terus apa lagi kejadian dunia, terus apa lagi dunia berbahagia, itu sudah benar, itulah gunanya. Tapi kemudian sebaliknya jika ternyata tidak cedruk, terus apa lagi yang mengumbar Allah, tiba-tiba muncul iklan yang tiba muncul yang nggak jelas, nggak bisa difilter karena memang itu cara baca alat pada kita cenderung kepada tontonan yang cenderung kepadanya. Sudahlah, kita paham harusnya bahwa ternyata kita selama ini tidak menjaga agama kita. Perbaiki. Kali ini tobatnya apa? Perbanyak tontonan, itu semua tutup puasa, perbanyak tontonan-tontonan yang tadi kita lihat ya. Baik, kecuali ada beberapa saya sampai diingatkan sama ya karena orang rumah, maaf ya, orang rumah yang paham. Saya pribadi kurang paham media-media, maksudnya kayak Instagram, apalagi TikTok dan lainnya kurang paham. Hati-hati buka pencarian, berarti hindari itu, dan klik. Kenapa? Ternyata campur katanya. Ini berarti itu seperti itu ya namanya kita ingin beradab bermedia sosial yang menguntungkan iman kita, bukan kemudian menghancurkan iman. Tidak, algoritma itu ternyata indeks atau mengukur ya siapa teman kita dulu, kalau sekarang apa tontonan kita. Algoritma dan mirip, dia seperti mengelilingi kita. Faljandur ila man itu maksudnya siapa orang-orang yang di sekitarnya, karena agamanya akan seperti mereka kebanyakan begitu. Masya Allah, ketika bersama teman-teman bukan maya tapi nyata di masjid ilmu lah, apa di maya Masya Allah teman-temannya aneh-aneh, anim, tidak jelas apa itu. Ini berarti ini lebih parah lagi. Ini bukan saja masalah agama yang diguncang. Hati-hati dengan fitnah dua muka. Seorang yang punya dua muka, yang kata hadis atau riwayat, ini seburuk-buruk orang yang punya dua muka. Apa itu? Ketika bersama teman-teman nyata di majelis ilmu, lah kapan kemudian berselancar di sosial media bersama teman maya, na'udzubillahi min dzalik.
hati. Maka falyanzur ila ma yushahidu wa man yukhalidu. Dua sekarang. Lihat apa yang ditonton dan siapa kawannya. Maya maupun nyata. Oh, tahu itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup ya. Assalamualaikum. yang hafal ya. Hmm. Kita baca. Hmm. Kita share ke grup lah katakan. Kita share itu sebetulnya kita menganggap ini bagus. Tapi ketika kita share kita ada khawatir. Ini karena orang yang membaca bisa bermacam-macam. Belum tentu bagus. Tidak ada berpikir. Betul. Alim lah. Ini orang dari ini itu tidak. Jadi ada khawatir jadi gimana kalau baik. Kadang-kadang itu bagus tapi ya kita sendiri belum sanggup juga jalan ini. Iya, relatif. Iya ya Pak. Berarti itu ada beban dalam diri ini untuk men-share yang baik, yang ternyata belum tentu ditanggapi baik sama orang-orang atau grup. Mas muslimin, ya jadi kalau gini, kita pastikan dulu bahwa konten tersebut memang betul baik. Itu pertama. Yang kedua, udah jelas belum bahwa adab-adab share konten itu kan ya ini bukan adab-adab yang kemudian disyariatkan dalam para ulama tulis kitab tentang masalah menggunakan HP, diantaranya ini yang mereka sebutkan. Konten itu pastikan baik. Konten yang kita baca, yang kita ingin share itu kita pastikan baik. Dilihat dulu, bukan judulnya, isinya. Karena ada potong-potongan tuh bahaya. Kadang potongan tuh kadang potong yang inti. Terus kemudian yang kedua, paham kitanya, bertekad mengamalkan. Baru kemudian kita share walaupun ada pantangan, beban, ada ini, jangan khawatir, share tetap. Karena kalau sudah tahapan ini, biasanya pantangan ini bisa setan yang membuat kita akhirnya ingin terseok atau terhambat untuk tidak jadi share. Padahal itu kebaikan kita. Tapi pastikan dulu ini baik, kita tonton, kita tekad mengamalkannya. Tekad mengamalkan itu harus. Walaupun belum tentu kita bisa mengamalkan, itu semua tergantung nanti kemampuan. Tapi tekad kita ada. Bukan cuma ingin, tapi tekad lebih kuat daripada ingin. Nah, dengan itu nanti kita mengamalkan dan tidak mengamalkan, itu kalau udah bertekad, Allah akan bantu mengamalkan. Dan kemudian terakhir, share. Ini seperti kayak dalam berdakwah sebenarnya. Seperti kayak kita dalam menasehati orang langsung. Supaya kita terhindar dari satu ancaman, lima taquluna ma la taf'alun. Dan itu memang benar, beban. Kenapa kamu mengatakan yang kamu nggak lakukan? Kabur maqtan indallah. Allah besar murka dengan orang-orang seperti ini. Besar muka Allah dengan orang-orang yang seperti ini, omdong. Ya. Kalau jarkoni ya, ngajarkan nggak ngelakoni, ngajarkan tapi nggak ngerjakan, omong doang. Ya seperti ini, Allah nggak suka memang. Itu beban itu harus. Nah, kita perlu penuhi dulu kriterianya. Kita punya tekad, share. Yakin share. Kenapa? Karena bisa jadi ketika share itulah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kita juga amal. Tapi kalau belum sampai tahap itu dan kita belum yakin ini benar atau tidak, ya. Terus kita mau share ada bayangan-bayangan seperti itu, ya udah, stop. Yang pertama kali sebenarnya kontennya sih baik itu, benar-benar ya baik itu dalam arti jelaslah dasarnya. Terus kemudian kita sudah lihat, kita bertekad amalkan. Supaya kenapa ini kayak gini? Supaya kita tidak jatuh ke ancaman. Habis itu insya Allah share itu apa? Mengharap kita juga dapat amal.
dapat taufik amal. Berharap dari itu. Berharap dari share kita berharap. Karena tanggung jawab orang yang nge-share itu ada tetap, bahwa dia adalah dituntut untuk meneladangkan, untuk pertama kali mengamalkan. Seperti itu, Sar. Maka kita share dengan harap supaya kita mau atau kita lebih kuat atau Allah hadiahkan kita untuk mengamalkan. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi seperti itu. Ya. Wah, itu yang disalahkan ustadznya. Kenapa ustadznya berpenampilan menarik? Maka hendaknya wanitanya bertakwa sama Allah Subhanahu. Kalau tatkala dia melihat dia terfitnah, maka dia harus tidak melihat. Harus. Karena itu haram. Cuma isi ceramahnya masih terdengar dan masih bermanfaat, maka dengarkan audio. Dan ini penting. Ini termasuk dibahas dalam adab bermedia bagi kaum wanita. Ini tambahan. Bagi kaum wanita, dia punya dua. Tapi sekarang berlaku ya. Kalau saya lihat sekarang berlaku wanita dan laki-laki sama. Tapi na'udzubillah kalau laki-laki ada yang seperti itu. Tapi umumnya wanita, karena biasa penceramah itu wanita. Laki-laki, mohon maaf. Nah, pemateri yang laki-laki kemudian menfitnah, maka dua yang hal diperhatikan oleh wanita. Yang pertama adalah ya, dia berniat mengambil ilmunya. Ya, harus tegaskan tujuan dan niat dia. Yang kedua, sampai terfitnah jangan lihat. Tidak apa-apa, walaupun bermanfaat. Walaupun dia sudah meninggal dunia, Ustaz. Audionya saja. Seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan untuk kaum wanita. Kaum laki-laki, sekarang ini ada penceramah akhwat, jangan dilihat, itu lebih. Wanita bilang na'udzubillah pada laki-laki seperti itu. Tapi ada, maka jangan. Baik. Akhir. Baik. Allah Ta'ala alam. Kalau kami cenderung mengikuti pendapat Syekh yang menyatakan ya, ketika itu adalah penyimpangannya adalah penyimpangan pribadi, bukan agama, ya itu kemaksiatan pribadi lah, bukan dia membuat kebid'ahan wala ajaran yang menyimpang dalam agama. Maka ada unsur kehormatan di situ. Oke. Jadi ketika itu memang sudah tersebar luas, minimal kita tidak menjadi salah satu termasuk yang ikut serta kepada yang men-share menyebarluaskan. Karena bagaimanapun tidak akan bisa terbendung seperti itu. Tapi kita bisa membendung diri kita. Menyangkut ada nilai pribadi. Oh, memuang agama. Nah, poin itunya. Ini perlu dirinci. Ada judulnya ya, Syehina. Nah, ini beda lagi, ini pribadi. Ada judulnya salah perkataan, statement, pernyataan Rasul pernah melakukan Ali. Nah, ini beda lagi. Nah, kita fokus di situ. Yang ke agama. Karena saya yakin di setiap kesalahan pribadi dan kemaksiatan itu ada hal-hal agama yang sedang digerus. Nah, kita fokus di poin agamanya, kita angkat, kita bersihkan.
Kita bantu di situ, kita support, kita turut andil di situ. Tapi kalau untuk masalah kepribadian dan seterusnya dengan kata-kata yang lebih kepada personal, maka ini perlu dihati-hati. Maka tipis sebenarnya, perlu disadari. Maka itu saya bilang, saya lebih cenderung kepada syekh yang merinci, tidak mutlak semuanya. Karena kalau kita mau kalau kita mau seluruhnya pun itu pun juga, saya kira kalau ada hajat, ada husnudon kita, hajat mungkin bisa aja. Tapi kalau kami pribadi, kita nggak ada butuh hajat untuk ke situ, kita butuh kepada yang poin-poin lebih kepada perusakan agama, penyimpangan pada agama. Allah Ta'ala bisawab. Itu saja untuk kehati-hatian. Allah Ta'ala bisawab, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita cukupkan, kita istirahat terlebih dahulu. Kita tutup majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.